Hadis tamatakuas janap. Penulasan 3 hadis dain penggambilan pembelaharan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Demira Dahlan, NIM 19240030. Di sini saya akan mengerjakan tugas video UAS. Yang pertama di sini tentang hadis tasbih dari kelompok Putri Goida. Nah, di sini mereka menggunakan analitis metode tematis analitis ya. Di dalam penjelasannya di sini hadisnya ini kalau untuk hadisnya ini pengerjaannya ya, karena di sini sholat tasbih pengerjaannya itu ada setiap gerakan itu kita baca kalimat tasbih dan tahmid 75 kali dalam 4 rakaat, itu jadi bisa sampai 300 bacaan ya, 300 bacaan dari tasbih dan tahmid. Nah, lalu apakah hadis ini bolehkah dilaksanakan ya? Kalau di sini untuk pelaksanaan hadis salat tasbih tersebut itu kalau misalkan penganjurannya itu dilakukan jamaah dan dilakukan sekali seumur hidup ya. Namun yang perlu ditekankan lagi di sini kan hadisnya itu ada yang mempermasalahkan dan ada yang tidak ya. Yang mempermasalahkan itu kalau nggak salah dari Ibnu Majah yang mengatakan hadis sholat tasbih ini sahih itu yaitu Sunan Nabi Dawud ya. Nah, untuk masalah pengerjaannya ini tidak ada masalah gitu loh, mau dikerjakan atau tidak, karena ini hanya sebuah anjuran ya. Lagian sholat tasbih ini juga bukan merupakan suatu hal yang wajib gitu, hanya sebagai anjuran doang. Lalu untuk penjelasan yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang hadis mengucapkan salam pada non muslim ya, yang dijelaskan oleh kelompoknya Afroh dan teman-temannya. Nah, di sini mereka itu mengambil hadisnya itu dari Maktabah Syamilah ya. Nah, di situ ada yang mengatakan hadis itu hasan, ada yang mengatakan hadis dari mengucapkan salam ini sahih ya. Nah, dengan cara pengerjaan tersebut itu, kalau yang kemarin Afro paparkan itu kan dia agak sedikit bertentangan dengan apa yang dia jelaskan ya. Kayak kalau misalkan ada orang non muslim jawab assalamualaikum, dia saudari apa tuh menjelaskannya dengan menjelaskan bahwasanya jawabannya dari assalamualaikum tuh waalaikum ya. Nah, kalau dari Imam Malik sendiri Afro tuh ngejelasin tidak wajib untuk menjawab gitu ya. Dan Anas juga itu menjawabnya itu dengan kata alaika maqulta. Walaupun Afro di sini bertentangan dengan menjelaskan hadis yang telah dia teliti di penelitian hadisnya yang mengucapkan salam pada non muslim ini, seharusnya itu kalau yang di hadisnya itu membolehkan, karena memang kita tuh tidak bertumpu pada sesuatu hadis dengan keadaan yang dulu sama keadaan yang sekarang ya. Nah, kan kalau keadaan dulu itu hadis dalam hadis ini tuh punya alasan sendiri kenapa nggak dijawab waalaikumsalam gara-gara non muslim ini bilang assalamualaikum. Karena dulu pada zaman Rasulullah juga mereka itu tidak pantas untuk dijawab dalam kebaikan, karena mereka sendiri pun mencelekai Rasulullah dan keadaannya berbeda. Kan kalau sekarang ini kita tidak ada masalah dengan non muslim ya. Misalnya teman kita hidup rukun dalam satu wilayah nih, terus kita itu mereka itu mengucapkan salam kepada kita karena
kita sendiri pun tidak ada masalah dengan yang non Islam ini, sebab kita nggak ada perpecahan, jadi kita bolehlah menjawab assalamualaikum ini dengan waalaikumsalam. Nah seperti itu. Nah jadi walaupun di sini saudari Afra tuh menjelaskan kemarin tuh dalam presentasinya itu tidak mengharuskan menjawab waalaikumsalam dengan lengkap. Namun di sini kan hadisnya tentang hadis assalamualaikum ini gunanya untuk menghormati ya, yang lain gitu loh. Soalnya kan dalam Al-Qur'an pun di sini ada penjelasan tentang bahwa kita tuh harus menghormati orang yang selain muslim gitu loh. Lalu hadis yang selanjutnya itu datang dari kelompoknya Tarik ya, tentang hadis perpecahan umat itu ya, yang kemarin dijelaskan juga ya oleh kelompok Tarik tuh. Yang saya dapatkan itu memang di dalam hadis tersebut saudara Tarik itu menjelaskan bahwasannya perpecahan umat itu karena sebab berbeda-bedanya setiap golongan ya. Nah, terus di sini kan kalau Tarik itu dijelaskan di dalam artikel itu ada 3 perpecahan golongan. Yang pertama dari kaum Yahudi, Nasrani, dan Islam. Meskipun yang saya tangkap kemarin itu meskipun memang Islam perpecahannya paling banyak, itu 73 golongan, Yahudi 70 golongan, dan Nasrani ini 172 golongan, bukan berarti Islam ini paling buruk perpecahannya. Karena dalam Quran pun dijelaskan yang kuntum khairu ummatin itu karena bertolak belakang dengan Al-Quran. Nah jadi sebenarnya hadis yang tentang perpecahan umat itu yang dipaparkan oleh kelompok kemarin itu sebenarnya kan tidak jelas juga matanya. Ada yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selamat, terus ada yang mengatakan hanya nanti ada satu golongan tapi tidak disebutkan golongannya apa gitu loh. Terus ada juga yang menyebutkan lain-lain gitu ya, golongan ini. Nah jadi hadis tersebut itu sebenarnya tidak usah dikaji lagi jika memang tidak perlu dikaji, karena keadaannya itu sudah seperti itu. Namun tidak ada salahnya gitu loh, karena hadis tematik ini mengandung ilmu ijtihad yang bisa merubah gitu loh. Karena hadis tematik juga tidak harus terfokus pada ini nggak sahih gini ya. Harusnya memang kalau tidak sahih tidak perlu dilanjutkan. Namun kalau misalnya kita punya pendapat lain atau punya perspektif yang lain gitu terhadap hadis perpecahan umat tersebut, kita bisa melakukan analisis terhadap hadis tersebut. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil gitu ya dari ketiga hadis tersebut? Yang pertama soal tasbih. Nah, karena memang sifatnya ini tidak wajib, jadi untuk walaupun hadisnya juga ada yang sahih dan ada yang mempermasalahkan juga, di sini yang kita bisa ambil adalah kita boleh melaksanakannya atau tidak melaksanakan gitu ya, sesuai keinginan kita. Namun dianjurkannya itu minimal itu 1 kali untuk pengerjaan. Lalu untuk masalah yang hadis salam kepada non muslim ini, karena memang keadaan kita itu berbeda dengan zaman dulu, jadi nggak apa-apa kalau kita menjawab assalamualaikum dengan waalaikumsalam. Tapi di sini kita nggak harus ya mengikuti pendirian orang lain, misalnya dengan assalamualaikum ini
pokoknya setelah kita telah tahu kalau jawabannya waalaikumsalam dengan kata arti kita harus menghormati, ya bukan begitu juga, tapi kita juga bisa mengikuti yang hadis kemarin itu yang Afro jelaskan itu, yang assalamualaikum jawabnya dengan waalaikum aja gitu loh, nggak pakai salamnya di belakangnya, itu nggak apa-apa. Nah, tapi karena ya itu tadi, dengan landasan menghormati, saling menghormati itu, jadi kita jadi kita itu nggak harus menjawab waalaikum karena takut tersinggung juga oleh yang non muslim. Lalu untuk pelajaran yang kita bisa ambil oleh yang ketiga ini, yang terakhir ini, yang tentang pemecahan umat, itu yang saya ambil ya, pelajaran yang saya ambil nih, walaupun ya, kalau yang saya ambil ini, walaupun memang hadis tersebut itu tidak relevan atau tidak buat untuk dikaji. Kalau misalnya kita punya pendapat yang lain atau berbeda pendapat atau punya pemikiran yang lain, itu kita bisa kita bisa mengujinya gitu loh, bisa jadikan itu sebagai metode analisis gitu loh. Walaupun memang tadi katanya bertentangan sekali dengan Al-Quran ya, kuntum khairu ummatin. Jadi tidak membatasi gitu loh seorang untuk berpendapat, karena mungkin kita punya pendapat lain tentang hadis yang tentang perpecahan umat tersebut. Pemaparan hadis yang dihafal. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang selanjutnya itu tentang pemaparan hadis ya. Yang ketiga, untuk poin ketiga dalam UAS, yaitu Sa'idin Abi An-Uswariyin Isa Abi An Qatadatu hadasana Hammamun hadasana Ibnu Khalid Ibnu Hudab wa hadasana Qaiman Syurbin an Jazar wa salamu alaihi Allahu sallallahu nabi anna al-khudariyin. Ini nih, hadis ini tuh tentang hadis minum berdiri ya. Nah, walaupun di sini hadisnya mauquf, doif gitu, tidak langsung kepada Nabi, hadis ini itu tidak apa-apa untuk dilaksanakan, karena untuk suatu bentuk hukum etika dalam ketika dalam kegiatan adab makan dan minum ya. Nah, yang seperti tadi saya jelaskan, walaupun hadis dhaif itu boleh dikerjakan, namun asal memang ada untuk niat baik atau tidak, selama tidak keluar dari syariat, itu boleh-boleh saja. Apalagi di sini karena untuk etika ya, sebagai etika atau adab. Nah, mungkin untuk paparan hadis yang sudah saya hafalkan hanya segitu saja. Karena kalau misalkan pakai muatan yang lain kayak la yashribana hadukum qaiman juga, itu hadisnya dhaif, walaupun dhaif itu juga, dan berbeda dengan hadis yang matanya yang tadi ini, yang yashrab qaiman syurbi an jazaro. Ini sama-sama dhaif, tapi ya itu tadi gunanya itu untuk etika dan adab dalam makan dan minum dalam Islam ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.